Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Mutiara Anandata Ulu dari kelas manajemen 23C dengan MPM 234111030. Kali ini saya akan membahas mengenai the decision theory of branch of statistics that is used to select the best alternative based on probability analysis and statistical data. It is important for situations of uncertainty such as business, investment, or public policy. Objectives: understand the basic concept of the decision theory in statistics and use statistical tool for the decision making. Slide kali ini kita akan membahas apa itu teori keputusan atau what is the decision theory. Definition: the decision theory is the process of choosing the best alternative among several choices by considering the possible outcome and probability that it comes. In statistics, the decision theory is used to deal with uncertainty and goal to make optimal decision based on the available data. Penjelasan dari materi dari saat ini, teori keputusan adalah proses yang memilih alternatif terbaik di antara beberapa pilihan dengan mempertimbangkan hasil yang mungkin terjadi dan probabilitas dari masing-masing hasil tersebut. Dalam statistika, teori keputusan digunakan untuk menghadapi ketidakpastian dan tujuannya adalah untuk membuat keputusan yang optimal berdasarkan data yang ada. Komponen in the decision theory. Yang pertama ada alternatif. Alternative is option that can be chosen by the decision maker. Example: stock, bond, or deposit. Two, state of nature situation beyond the control of the decision maker which affect the outcome of the decision. Example is market that can go up, down, or stagnant. Payoff is profit or loss obtained for each alternative choice in particular state of nature. Probability, the chance of state of nature occurring that affect outcome the decision. Each state of the nature has certain probability that usually obtained through historical data or estimate. Artinya, komponen dalam teori keputusan. Yang pertama ada alternatif, yaitu pilihan yang dapat dipilih oleh pengambil keputusan, contohnya seperti saham, obligasi, atau deposito. Yang kedua ada keadaan alam, situasi yang ada di luar kendali pengambilan keputusan yang mempengaruhi hasil keputusan. Contoh, pasar yang naik, turun, atau stagnan. Yang ketiga ada payoff, keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari setiap alternatif yang dipilih dalam keadaan tertentu. Dan yang terakhir probabilitas, yaitu peluang terjadinya keadaan alam yang mempengaruhi hasil keputusan. Setiap keadaan memiliki probabilitas tertentu yang biasanya diperoleh melalui data historis atau estimasi. Decision theory. The decision table. This table used to organize the alternative and payoff for each state of nature. It gives a clear picture of the outcome to each possible choice. So the decision tree, a graphical diagram that depicts the relationship between alternative probability and outcome, make it easy to understand multi-level decision. The decision-making method. One is expected monetary value or MEV. Is calculate the expected value the each alternative based on its probability and payoff. So maximin, maximal, and Laplace. Other method used to select the best alternative considering the worst bets or average payoff. Dalam teori keputusan. Artinya dari penjelasan tadi sebelumnya, yaitu yang pertama ada tabel keputusan. Tabel ini digunakan untuk mengorganisasi alternatif dan payoff untuk setiap keadaan alam. Ini memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil dari setiap pilihan yang mungkin. Kedua ada pohon keputusan, diagram grafis yang menggambarkan hubungan antara alternatif, probabilitas, dan hasil yang mempermudah pemahaman keputusan berlapis. Metode pengambilan keputusan. Yang pertama ada expected monetary value atau MEV yang menghitung menilai ekspektasi dari setiap alternatif berdasarkan probabilitas dan payoff. Yang kedua ada maksimum
dan place, yaitu metode lain yang digunakan untuk memilih alternatif terbaik dengan mempertimbangkan payoff terburuk, terbaik, atau bahkan rata-rata. Case solution explanation. To solve this case, we can use several decision-making criteria such as one expected monetary value or EMV. EMV formula is EMV sama dengan eta AI sama dengan P SJ dikali VIJ. So, maximum criterion, choose the alternative that has the best worth value. For example, choose the alternative that has the best payoff among all available alternative. Artinya, kriteria maksimum yaitu memilih alternatif yang memiliki nilai terburuk terbaik. Misalnya, pilih alternatif yang memiliki payoff terendah terbaik di antara semua alternatif yang tersedia. 3. Maximal criterion is choose the alternative that has the best payoff. This is suitable for those who are more optimistic about the best possible outcome. Maksudnya kriteria maksimaks yaitu memilih alternatif yang memiliki payoff terbaik. Ini cocok bagi mereka yang lebih optimis terhadap hasil terbaik yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir, for replace criterion is assume that probability of its state of nature the same. The calculate the average payoff for each alternative. Kriteria replace ini adalah mengasumsikan bahwa probabilitas setiap keadaan adalah sama. Kemudian hitung rata-rata payoff untuk setiap alternatif. Challenge in the decision theory. 1. Incomplete or inaccurate data. The probability and payoff used the decision theory can be uncertain to the result can also vary. 2. Bias the decision making. The decision makers are often influenced by personal preference or bias, which can subjectively affect the result of the analysis. 3. Difficulty in determining probability. The probability used the decision theory are often difficult to predict accurate, especially in highly dynamic situation. Artinya, tantangan dalam teori keputusan yang pertama, data tidak lengkap atau tidak akurat, yaitu probabilitas dan hasil yang digunakan dalam teori keputusan dapat bersifat tidak pasti sehingga hasilnya pun dapat bervariasi. Yang kedua, bias dalam pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan seringkali dipengaruhi oleh preferensi atau bias pribadi yang secara subjektif dapat memengaruhi hasil analisis. Dan yang terakhir, kesulitan dalam menentukan probabilitas, yaitu probabilitas yang digunakan dalam teori keputusan seringkali sulit diprediksi secara akurat, terutama dalam situasi yang sangat dinamis. Application of the decision theory in statistics. 1. Business determine the best investment or marketing strategy based on market analysis and sales data. 2. Health, selecting the optimal medical predictor based on risks and benefit calculated from clinic data. Government, developing policy based on accepting social economic and environmental data. 4. Manufacturing, determination of the optimal production volume based on project demand. Artinya, aplikasi teori keputusan dalam statistik. Yang pertama ada bisnis, yaitu menentukan investasi atau strategi pemasaran terbaik berdasarkan analisis pasar dan data penjualan. Yang kedua ada kesehatan, memilih prosedur medis yang optimal berdasarkan resiko dan manfaat yang dihitung dari data klinis. Yang ketiga ada pemerintah, mengembangkan kebijakan berdasarkan data sosial, ekonomi, atau lingkungan yang ada. Yang keempat ada manufaktur, menentukan volume produksi optimal berdasarkan permintaan yang diproyeksikan. Berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari teori keputusan menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk membuat keputusan berdasarkan data yang mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Dengan menggunakan metode seperti EMV, maksimum, atau replace, kita dapat memiliki alternatif yang paling menguntungkan atau paling aman. Dengan menggunakan alat seperti label keputusan dan pohon keputusan dapat sangat membantu dalam memvisualisasikan dan menghitung berbagai kemungkinan. Sekian materi dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.